Nah, kembali lagi di video pembelajaran tentang teori bilangan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teorema Wilson. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang teorema Fermat, sekarang kita akan belajar tentang teorema Wilson. Nah, teorema Wilson mengatakan bahwa jika P prima, maka P-1 faktorial itu akan kongruen dengan negatif 1 modulo P. Jadi ini adalah bunyi dari teorema Wilson itu sendiri. Kalau sebelumnya ketika kita punya teorema Fermat, maka kita tuliskan teorema Fermat mengatakan bahwa jika P itu prima, kemudian P tidak habis membagi A, maka di sini A pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Nah, bunyinya seperti ini ya. Ini teorema Little-Fermat. Nah, Little-Fermat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teorema Wilson. Masih berhubungan juga sebenarnya dengan teorema Little-Fermat. Nah, jadi sebelum kita membuktikan teorema Wilson tadi, kita pakai ilustrasi dulu ya, ilustrasi pembuktian. Di sini sudah saya tuliskan. Jadi kalau misalnya P-nya sama dengan 11, P primanya sama dengan 11, nah berarti P-1 faktorialnya adalah mulai dari 10 ya, 10 kali 9 sampai dikali 1. Nah, tujuannya apa? Kita lihat penjelasannya di bawah ini. Jadi, kita tulis dulu, kita list 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian dikalikan suatu bilangan, anggap yang merah ini belum ada dulu, dikalikan suatu bilangan kongruen dengan modulo 11. 1 modulo 11. Jadi, kita cari contoh 10 dikali berapa yang kongruen dengan 1 modulo 11. 9 dikali berapa yang kongruen dengan 1 modulo 11, dan seterusnya 1 dikali berapa yang kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, kemudian kita dapatkan nilainya. Oh, ternyata 10 dan 1 itu dia dengan dirinya sendiri, dikalikan dengan dirinya sendiri, maka akan mendapatkan kongruen 1 modulo 11. Nah, kalau kalian ingat lagi bentuknya, bentuk 1 modulo 11, kongruen 1 modulo 11 adalah seperti yang kita pelajari ya, inverse modulo P dari A, yaitu AX kongruen 1 modulo P. Dan ini dijamin syaratnya, dijamin ada inversenya ketika FPB dari A dan P adalah 1. Nah, kita cari pengalian dengan berapa, maka sehingga didapatkan kongruen 1 modulo 11. Ternyata 9 dikali 5, 8 dikali 7, 7 kali 8, 6 dikali 2, 5 dikali 9, 4 kali 3, 3 kali 4, 2 kali 6. Itu kongruen 1 modulo 11. Nah, sekarang sebenarnya kita hanya, kalau kita lihat angka-angka yang ada di sini, maka sebenarnya hanya menyusun ulang saja nih. Ada angka 10. Ada angka 10 ya. Ada angka 9 nih di sini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sebenarnya kita hanya menyusun ulang saja. Dan kita tinggal menempatkan posisinya yang dekat dengan kongruen 1 modulo 11. Contoh, 10 dikali 9. 9 dekat dengan 5, maka kita tuliskan 9 kali 5. 8 dekat dengan 7, maka 8 kali 7. 6 dengan 2, maka 6 kali 2, kemudian 4 dengan 3, ada 4 kali 3, dan 10 kali 1. Maka ini hanya merubah urutan saja ya. 10 kali 9, kali 5, kali 8, kali 7, kali 6, kali 2, kali 4, kali 3, kali 1. Nah, kita sudah punya, oh ternyata 9 kali 5 ini tadi kongruen 1 modulo 11. 8 kali 7 kongruen 1 modulo 11. 6 kali 2 kongruen 1 modulo 11. 4 kali 3 kongruen 1 modulo 11. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini.
Akibatnya apa? Oh, karena ini perkalian dengan 1, jadi kita hanya 10 dikali perkalian dengan 1 ya. Jadi kita dapatkan 10. 10 modulo 11. Nah, 10 modulo 11 kalau kita sederhanakan lagi, berarti ini bukan sisa terkecil ya, bukan sisa terkecil. Maka kita dapatkan negatif 1 modulo 11. Jadi sama aja ilustrasinya sebenarnya di sini. Ini kan 10 faktorial. Jadi 10 faktorial itu kongruen dengan min 1 modulo 11. Jadi itu ilustrasi pembuktiannya. Nah, ini cara pembuktiannya ya. Kita menggunakan induksi. Jadi yang pertama, untuk P sama dengan 2 dulu. Maka kita punya 2 min 1 faktorial itu kongruen 1 modulo 2. Dan 1 modulo 2 bisa kita tuliskan min 1 modulo 2. Benar ya? Kemudian asumsikan P adalah bilangan prima lebih besar dari 2. Dari bilangan 1, 2, 3 sampai P min 1. Nah, jadi untuk 1 dan P min 1 itu adakan jadi akan dikalikan dengan dirinya sendiri istilahnya ya. Jadi 1 akan dikalikan dengan 1, kongruen 1 modulo 11. Begitu juga dengan P min 1 nantinya. Nah, ini ada pembuktiannya, silahkan dicoba aja pembuktiannya. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membuktikan nih untuk P min 1 faktorial seperti apa. Jadi ya tadi kita hanya mengalihkan sebenarnya dengan konjugatnya ya, dengan lawannya tadi 9 dengan 5, kemudian apalagi ya tadi ya, 8 dengan 7, 7 dengan 8 gitu, hanya mengalihkan dengan konjugatnya. Jadi bisa kita tuliskan, bisa kita susun, jadi 1 karena dengan dirinya sendiri ya, kemudian A dikali konjugatnya, lawannya tadi D dikali konjugatnya, sampai D kali konjugatnya, misalkan sampai D. Kemudian dikalikan dengan P min 1 dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga kita bisa dapatkan A dikali konjugatnya, B kali konjugatnya, C kali konjugatnya, D kali konjugatnya itu 1 dikali 1 semuanya. Jadi kita dapatkan 1 modulo P. 1 modulo P, maka kita bisa tuliskan nanti di sini min 1 modulo P. Sehingga terbukti ya, jadinya pembuktian teorema Wilson-nya terbukti. Jadi kalau misalnya tadi apa bunyi teorema Wilson? Jika P prima, maka P min 1 faktorial akan kongruen dengan min 1 modulo P. Nah, untuk konvers dari teorema Wilson ini juga berlaku. Kecoret ya, maaf. Konversnya juga berlaku. Jadi, kebalikannya ya, jika N-1 faktorial itu kongruen dengan min 1 modulo N, maka N-nya pasti prima. Dan ini kalian silahkan diminta untuk membuktikan. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi contoh yang pertama sudah saya tuliskan di sini, sudah kita bahas. Jadi tentukan sisa pembagian dari 97 faktorial dibagi dengan 101. Nah, kita sama ya dengan menggunakan contoh di teorema Fermat juga seperti itu. Jadi kita mengadopsi dari teorema Wilson di sini. Maka kita peroleh 100 faktorial itu kongruen dengan negatif 1 modulo 101 ya. 100 faktorial dapatnya dari sini, P min 1, ingat. Nah, jadi kemudian bisa kita tuliskan nih, 100 faktorial tadi kan adalah 100 dikali 99 sampai dikali 97 faktorial. Kenapa 97 faktorial berhenti di sini? Karena pembagiannya 97 faktorial. Nah, kongruen dengan, sesuai dengan teorema Wilson, yaitu min 1 modulo 101. Kecoret ya. Nah, perhatikan bahwa kita punya 100. 100 ini kongruen dengan min 1 modulo 101. 99 itu kongruen dengan min 2 modulo 101. 98 kongruen dengan min 3 modulo 101. Maka bisa kita gantikan aja di sini. Jadi 100 kongruen dengan min 1, kita tulis di sini. Min 2, tulis di sini, min 3, kita tulis seperti ini. Dikali tetap dengan 97 faktorial. Nah, akan kongruen dengan tetap ya min 1 modulo 101. Nah, setelah itu min 1 dikali min 2 kali min 3 ya min 6 kali 97 faktorial, yaitu kongruen dengan min 1 modulo 101. Nah, negatif sama-sama negatif, jadinya dapatnya 6 kali 97 faktorial kongruen 1 modulo 101. Nah, sekarang perhatikan bahwa modul 101 ini bisa kita bentuk menjadi, tujuannya sebenarnya kita mencari inverse yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi sama aja dengan mencari inverse. Jadi 101 itu penjumlahan dari berapa dengan berapa gitu. Jadi 6, ternyata 6 dikali 16 ditambah 5. Nah, 6 ini adalah 5 kali 1 tambah 1.
1 adalah 6 ditambah 5 dikali min 1. 1 jadinya adalah 6 ditambah 101 ditambah 6 kali min 16 dikali min 1. Nah, dapat kita bentuk jadinya 1 sama dengan 101 dikali min 1 ditambah 6 dikali 17. Nah, akibatnya apa? Oh, ternyata ini bentuk dari inverse ya. Kalau kalian balikkan lagi bentuknya ke bentuk inverse, jadinya, oh ternyata inverse-nya adalah 17. 17 itu inverse untuk 6 modulo 101 ya. 6 modulo 101. Jadi kita dapatkan, kita bisa tuliskan di sini sama-sama dikali dengan inverse ya. Kalau misalnya ingat mencari solusi di materi video sebelumnya, jadi 17 dikalikan 17 kedua luasnya, dikalikan yang inverse-nya. 17 kali 6 kali 97 faktorial, 17 kali 1 modulo 101. 17 kali 6 ini nanti ini ya, 1 ya, kongruen dengan 1 modulo 101 ya. Jadi tinggal 97 faktorial kongruen 17 modulo 101. Jadi akibatnya apa? Oh, akibatnya 97 faktorial ini dibagi dengan 101, sisanya adalah 17. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa contoh lagi yang akan kita bahas juga, yang latihannya. Kalau di sini saya tulis latihan. Yang pertama, tentukan sisa pembagian dari 67 faktorial dibagi dengan 71. Kemudian yang kedua, tentukan sisa pembagian 57 faktorial dibagi dengan 61. Dan yang ketiga, tentukan sisa pembagian 149 faktorial dibagi dengan 139. Oke, tentukan sisa pembagian 67 faktorial dibagi dengan 71 ya. Nah, jadi dengan teorema Wilson, maka kita dapat 70 faktorial itu kongruen dengan negatif 1 modulo 71 ya. Nah, kemudian bisa kita tuliskan juga seperti ini ya, sama. Jadi 70 faktorial, selanjutnya. Ini kan 70 faktorial tadi kongruen dengan min 1 modulo 71. Maka 70 dikali 69 dikali 68 dikali 67 faktorial itu kongruen dengan juga ya, sama min 1 modulo 71. Nah, kemudian 70 dengan 71 maka dia min 1 ya, 69 min 2, 68 min 3 dikali 67 faktorial kongruen min 1 modulo 71. Nah, ini maka kita dapatkan jadi 6 dikali 67 faktorial kongruen dengan negatif 6 ya, negatif 1 modulo 71, kemudian jadinya 6 kali 67 faktorial kongruen 1 modulo 71. Nah, selanjutnya si 71 nih kita cari inverse-nya tadi sama. Jadi 71 itu sama dengan 6 dikali 11 ditambah 5. Kemudian 6 itu sama dengan 5 dikali 1 ditambah 1. Dan 1 itu sama dengan 6 ditambah 5 dikali min 1 ya. Kemudian 1 itu dapat kita tuliskan jadi 6 ditambah 71 ditambah 6 dikali min 11 dikali min 1. Dari 1 sama dengan 71 dikali min 1 ditambah 6 dikali 12. Jadi inverse-nya berapa? Oh, inverse-nya adalah 12 ya. Sehingga kita bisa kalikan. Sehingga kita tuliskan jadi 12 kalikan dengan inverse-nya dikali 6 dikali 67 faktorial itu kongruen dengan 12 dikali 1 modulo 71. Ya. Jadinya 67 faktorial kongruen dengan 12 modulo 71. Jadi sisa pembagiannya
adalah 12. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2 di latihan tadi, sama aja dengan pengerjaan sebelumnya, silahkan kalian coba. Kita bahas yang ketiga aja, yang latihan ketiga ya. Jadi, berapa sisa jika 149 faktorial dibagi dengan 139. Nah, maka jawabannya dengan teorema Wilson, pasti teorema Wilson, maka 138 faktorial itu kongruent dengan min 1 modulo 139. Nah, sekarang kita tuliskan 149 faktorial itu adalah kongruent dengan berapa? 149 dikali 148 dikali 147 dikali 146 dikali 145 dikali 144 dikali 143 dikali 142 dikali 141 dikali 140 dikali 139 dikali dengan 138 ya, 138 modulo 139, maaf. Nah, ini akan kongruent, jadi 149 dengan 139, 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 139 dan 139, 0 ya. Ini min 1 modulo 139. Maka di sini berapapun ya, kalau dikalikan dengan 0 ya udah 0 aja di sini. 0 modulo 139. Maka jadi kesimpulannya udah sampai di sini aja ya. Jadi sisa pembagiannya adalah 0 ya. Jadi seperti itu. Itu contoh soal aja dan latihan yang sebenarnya sudah kalian kerjakan juga. Tapi saya review lagi aja untuk penulisannya supaya lebih rapi dan lebih jelas ya. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran tentang teorema Wilson. Nanti berarti untuk materi teori bilangan udah sampai sini aja. Silahkan dipelajari supaya perbanyak latihan soal supaya kalian ketika menemukan soal akan lebih mudah. Sudah mengerti triknya, sudah mengerti apa yang harus dilakukan, teorema mana yang harus digunakan. Terima kasih, selamat belajar, selamat nonton.